Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Ayu Pertiwi, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Prodi Agris Bisnis Pangan semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan manajemen agribisnis mengenai saluran pemasaran komoditi pisang. Oke, yang pertama, pengertian tanaman pisang sendiri. Pisang adalah salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan di kawasan yang memiliki panas yang lembab seperti Asia Tenggara, Kepulauan Pasifik, Papua, Amerika Selatan, dan Afrika. Tanaman pisang ini berdaun besar, memanjang dan menghasilkan buah yang tersusun tandan dan dengan kelompok yang tersusun menjadi yang disebut sisir. Buah pisang dalam bahasa Inggris disebut dengan banana. Buah pisang ini memiliki khasiat yaitu seperti untuk menambah vitamin tubuh, kemudian melancarkan pencernaan, dan lain-lain. Untuk klasifikasi tanaman pisang, tanaman pisang ini merupakan kingdom dari tumbuhan, kemudian subkingdom Tracheobiota atau tumbuhan berpembuluh, kemudian superdivisi Spermatophyta atau menghasilkan biji, divisinya Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga, kelasnya Liliopsida, kemudian subkelasnya Commelinidae, ordonya Zingiberales, familinya Musaceae atau suku pisang-pisangan, kemudian genusnya Musa, spesiesnya merupakan Musa paradisiaca. Oke, kemudian ada termasuk saluran pemasaran pisang. Saluran pemasaran pisang itu terdiri dari 3. Yang pertama, pola saluran pemasaran pisang yang pertama merupakan petani menuju ke agen desa, agen kecamatan, kemudian agen pengecer, baru ke konsumen. Kemudian untuk pola saluran yang kedua yaitu petani ke agen kecamatan, ke pedagang atau pedagang pengecer, lalu ke konsumen. Kemudian untuk saluran pemasaran yang ketiga yaitu petani, pedagang pengecer, dan konsumen. Oke, dapat dilihat dari tabel di atas. Di situ menjelaskan saluran pemasaran yang paling banyak digunakan petani adalah saluran pemasaran yang ketiga, sebanyak 5 orang atau 41,66%, di mana petani langsung menjual pisang kepada pedagang pengecer. Selanjutnya saluran 2 sebanyak 4 orang 33,33%, dan saluran yang pertama yaitu 3 orang sebesar 25%. Kemudian kita berbicara mengenai biaya-biaya pemasaran. Apa sih itu biaya-biaya pemasaran? Biaya-biaya pemasaran itu merupakan proses mengalirnya barang dari produser ke konsumen, memerlukan biaya. Dengan adanya biaya pemasaran, maka suatu produk akan meningkat, harganya semakin panjang rantai pemasaran, maka biaya yang dikeluarkan dalam pemasaran akan semakin meningkat. Selanjutnya kita berbicara tentang rata-rata biaya pemasaran. Dapat dilihat dari tabel di atas, saluran pemasaran, biaya pemasaran, terus jumlah total. Di situ dijelaskan bahwa dari data di atas menunjukkan bahwa saluran nomor 2, agen nomor 2 atau agen desa tidak terlibat dalam pemasaran pisang karena akhirnya ini mengakibatkan agen kecamatan langsung membeli pisang dari petani dengan mengeluarkan biaya pemasaran lebih besar daripada membeli pada agen desa saluran 1. Pada saluran 3, agen desa dan agen kecamatan tidak terlibat dalam pemasaran, sehingga pedagang pengecer langsung membeli pisang kepada petani.
Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai margin pemasaran pisang. Seperti yang awal tadi, kita melihat dari tabel yang sudah tertera. Di situ menjelaskan bahwa rata-rata margin pemasaran yang paling kecil itu dapat dilihat oleh pedagang pengecer pada saluran pemasaran 3, yaitu Rp1.000, sedangkan rata-rata margin pemasaran yang paling banyak digunakan adalah agen desa pada saluran pemasaran 1, yaitu sebesar Rp2.000. Kemudian margin pemasaran pada saluran 3 paling kecil dikarenakan pengeluaran biaya pemasaran lebih sedikit, dan pedagang pengecer pada saluran 3 tersebut menjual pisang dengan harga yang lebih tinggi, sehingga keuntungan yang dapat diperoleh pada saluran ini lebih tinggi dibanding lembaga pemasaran yang lain. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai efisiensi pemasaran pisang. Efisiensi pemasaran pisang itu dapat dilihat dari data yang tertera di PowerPoint di atas. Efisiensi pemasaran pisang itu ditentukan oleh persentase atau persen. Dari data di atas dapat dilihat jumlah share margin yang diterima oleh masing-masing lembaga pemasaran di daerah penelitian di dalam pemasaran pisang. Berdasarkan tabel tersebut juga diketahui bahwa saluran pemasaran yang paling efisien yaitu terdapat pada saluran pemasaran nomor 3, yaitu rata-rata share margin 88%. Namun semua saluran pemasaran 1, 2, dan 3 sudah efisien dikarenakan nilai efisien itu lebih dari 50%. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang jumlah efisiensi pemasaran pisang di Kota Langsa. Dari tabel yang kita lihat di atas, saluran pemasaran di Kota Langsa ini dari sisi biaya pemasaran tidak efisien. Hal ini dikarenakan nilai efisien dari setiap lembaga pemasaran yaitu kurang dari 50%. Jadi kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan pada saat ini yaitu terdapat 3 saluran. Yang pertama yaitu terdapat 3 saluran pisang yang pemasaran pisang yang digunakan di Kota Langsa, yaitu pertama saluran pemasaran 1 ke petani, agen desa, ke agen kecamatan, ke pedagang, pengecer, dan konsumen, dan begitu selanjutnya. Kemudian efisiensi secara ekonomis dari sisi share margin diketahui bahwa saluran pemasaran yang paling efisien yaitu terdapat pada saluran nomor 3, sedangkan saluran pemasaran pisang di Kota Langsa dari sisi biaya pemasaran itu tidak efisien, yang dikarenakan saluran pemasaran tersebut presentasinya di bawah 50%. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.